Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Maulana dan rekan saya ada Sinta Mulia serta ada Wahyu Anugrah Zebua. Pada video kali ini kami akan menjelaskan perbedaan antara memori internal dan memori eksternal. Namun sebelum ke arah perbedaan, kita akan jelaskan dulu apa itu memori internal dan apa itu memori eksternal. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Wahyu Anugrah Zebua. Padanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anugrah Zebua. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 3. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu arti memori internal. Nah, memori internal atau penyimpanan internal adalah sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Fungsi memori internal diantaranya menyimpan sebuah operating system dalam sebuah perangkat, sebagai pinjaman menyimpan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan. Setiap perangkat laptop, komputer, maupun smartphone pasti mempunyai ini untuk menjalankan sistem. Adapun beberapa contoh penyimpanan internal. Yang pertama itu ada RAM. RAM itu Random Access Memory. RAM ini adalah suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Banyak orang mendefinisikan RAM sebagai memori yang berjalan ketika terdapat sistem yang berjalan. Karena bersifat sementara, jadi ketika RAM tidak mendapat daya dari perangkat, maka data yang disimpan akan hilang. Fungsi RAM adalah membantu dan mempercepat pemrosesan data. Yang kedua itu ada ROM. ROM atau Read Only Memory. ROM adalah sebuah memori pada komputer, laptop, atau HP yang bersifat permanen. Jadi meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak hilang. ROM pada smartphone sering disebut dengan memori internal. Biasanya ROM ini terdapat tempat menyimpan sistem operasi atau firmware atau perangkat lunak yang terkait sangat aman dengan perangkat keras. ROM bekerja sama dengan RAM untuk melancarkan sebuah sistem pada perangkat. Yang ketiga ada SSD, Solid State Drive. SSD ini adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan file atau data. SSD ini merupakan teknologi terbaru dari sebuah penyimpanan internal, karena SSD mempunyai kecepatan berkali lipat dari penyimpanan lainnya. Sejauh ini pemrosesan data tercepat masih dipegang oleh SSD. Dengan manfaat seperti ini, SSD dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Nah, jadi penyimpanan internal itu adalah penyimpanan yang ada di sebuah perangkat. Jadi ada beberapa contoh juga dari penyimpanan internal yang tadi ada RAM, ada ROM, dan ada SSD. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Mulia Saputri. Perkenalkan, nama saya Sinta Mulia Saputri, mahasiswi semester 3 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori eksternal. Memori eksternal ini merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya seperti hard disk. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap, baik pada saat komputer aktif atau saat komputer tidak aktif. Memori eksternal juga yaitu perangkat keras untuk melakukan proses penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang kedua untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Memori eksternal yang biasanya dipakai di laptop atau komputer. Yang pertama yaitu hard disk, dan yang kedua floppy disk, dan yang ketiga flash disk, dan yang terakhir yaitu compact disk. Nah,
setelah tadi kita menyimak penjelasan dari memori internal dan memori eksternal yang dibawakan oleh saudara Wahyu dan Sinta, kita mungkin dapat menarik kesimpulan bahwa perbedaan dari kedua memori tersebut itu bisa dilihat dari letaknya, karena internal itu sudah pasti di dalam dan eksternal itu sudah pasti di luar. Nah, memori internal itu yang memang dikatakan memori yang sudah ada gitu, yang sudah terbawa, yang sudah bergabung dengan komponen-komponen lainnya seperti itu ya. Seperti RAM kan itu sudah tertancap di motherboard dan itu sudah ada ketika kita membeli ataupun merakit komputer tersebut. Tetapi kalau memori eksternal, yang memang eksternal itu dari luar, berarti itu hanya tambahan saja. Jadi memori tambahan ketika dibutuhkan, seperti itu. Jadi kalau misalkan memori internalnya itu tidak mencukupi, maka kita bisa menambah memori eksternal seperti ada flash disk dan lain sebagainya. Ya, jadi perbedaannya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.